perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Diandra Putri dan teman saya Syahdia Karmi. Kami perwakilan kami dari Universitas Indraprasta PGRI ingin melakukan wawancara. Terima kasih sebelumnya udah mau diwawancara sama kita. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu untuk keperluan data wawancara. Mohon izin, saya ingin menanyakan identitas singkat mengenai mengenai ibu dan putra putri anak ibu. Oh gitu. Apa namanya, nama doang gitu? Ya, nama ibunya siapa? Oh, kalau saya Via. Anak saya namanya Mas Akbar. Di sini dia tuh sebenarnya sih udah lulusan SMA ya, cuma karena daripada nggak ada kegiatan, tetap di sini aja lah gitu. Untuk sosialisasinya dan segala macam kan nggak mungkin. Gak ada namanya anak mau begini kan nggak ada, tapi tetap aja harus kita pendidikan harus ada gitu. Walaupun semua sesuai dengan kemampuannya dia, tetaplah dia harus ada kegiatan lah gitu tiap minggunya gitu. Izin bertanya Bu, anak ibu termasuk dalam kategori hambatan apa maksudnya? Autis. Kira-kira sudah berapa lama Bu anak ibu mengidap? Ya lama lah, dari kecil. Dari kecil. Enggak lahir Pak. Enggak. Dari kecil lah, dari umur 2 tahunan lebih lah. Penunjangnya masih banyak, ada yang katanya gen, ada yang katanya karena vaksin. Kan dulu kan memang ada yang vaksin yang ada anak-anak seberapa anak yang tidak kuat untuk vaksin MMR. Nah itu termasuk Mas Akbar ini nggak kuat untuk menerima vaksin itu. Cuma sebenarnya sih dikatain sembuh atau enggaknya sih tergantung kitanya ya. Yang penting dengan dia step by step dia bisa bersosialisasi dan bisa mandirian untuk diri dia sendiri, itu sudah kemampuan besar. Gitu. Kita tidak usah perlu harus jadi A atau B atau C, nggak usah. Bohong. Baiknya, Ibu boleh cerita sedikit bagaimana awalnya mengetahui kondisi anak Ibu sendiri dan akhirnya memutuskan untuk bersekolah di SLB ini. Oh, Ceritanya. ya kan karena itu dari awalnya kan karena dia tiba-tiba seperti dunianya dia sendiri fighting segala macam, akhirnya ya sudahlah, kan pernah dicoba untuk ke sekolah-sekolah umum dan inklusi, kayaknya di Indonesia ini belum benar-benar siap ya dengan keadaan kondisi yang mereka siap dengan kondisi yang ringan banget, tapi kalau yang ringan yang agak-agak berat mereka belum siap untuk skillnya, untuk gurunya maupun untuk programnya. Kasarannya karena programnya itu kebanyakan studinya itu semuanya dipukul rata, akademi itu dipukul rata dengan anak-anak biasa. Sebenarnya kan kita nggak bisa kayak gitu kan, harusnya setiap anak step by step harus ada programnya masing-masing gitu sesuai dengan kemampuannya. Di sini Indonesia itu belum ada, jadi akhirnya ya sudah, setelah melala buana kemana-mana akhirnya ya sudah lah. Dan istilahnya kalau ke inklusif juga harus pakai shadow teacher, guru pendamping, dan beberapa kali guru pendamping itu mundur. Nah akhirnya ya saya daripada ini anak tidak tertangani dan tidak ada kegiatan atau apa-apa, memang aku sempat untuk istilahnya start gak sekolah beberapa waktu, setahun ya kalau nggak salah, nggak setahun, dia hanya terapi aja, tapi akhirnya kasihan juga saya bilang gitu. Akhirnya ya sudahlah, di SLB ini, kalau di SLB ini kan tidak perlu untuk guru pendamping, terapi juga di sini sudah gitu. Satu hal, kalau punya anak kayak gini kita tidak boleh start mempunyai cita-cita yang terlalu tinggi dan terlalu muluk yang membuat anak berat. Nah, jadi istilahnya sesuai dengan kemampuan anak, dan apapun kemajuan anak sedikit apapun itu udah senang dan besar gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu mendampingi anak Ibu dari, kan tadi dia udah mengidap ini dari kecil, dari umur berapa tadi? 2 tahun. Umur 2 tahun kan. Berarti pertanyaannya kira-kira bagaimana cara Ibu buat mendampingi dia belajar dari SD hingga sampai dia tamat SMA?
sampai sekarang juga? Oh, ya sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi gini, misalnya Mas Sabar ini kan hanya bisa untuk pakai alat peraga, misalnya gambar segala macam ya. Ya saya usahakan, saya dan guru pun membantu juga kan, kasarannya dia membantu untuk bagaimana caranya ini anak bisa mengerti dengan ilmu yang kita akan berikan gitu. Jadi ya dia hanya bisa gambar ya, sesuai dengan gambar ya kita harus mencari gambar gitu loh. Misalnya pelajaran Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, gambarnya Pandita Ampas misalnya apa kan gitu. Jadi kan dia udah ngeliat itu, itu jadi gambar atau warna segala macam. Dan karena dia hanya bisa untuk menarik garis, kalau untuk nulis kadang-kadang dia udah masih marah-marah. Nah itu yang harus istilahnya, makanya kenapa inklusi itu tidak bisa menerima apa adanya itu karena mereka memikirkan yang ringan-ringan. Kebanyakan pemerintahnya terlalu yang ringan-ringan gitu loh. Kita dapat buku juga, buku tuh banyak buku dapat dari pemerintah ya umum, itu kan nggak kepake sama bagi kita. Iya. Percuma mubazir, tapi kalau kita nggak terima kan itu dari pemerintah, nggak mungkin kan. Ya tapi ya kalau diterima juga untuk kita untuk memberikan kepada anak juga nggak mungkin bisa. Anak ntar stres, Iya. ya kan gitu loh, banyak sabar abrek. Ya sudah, ya nggak apa-apa, tapi kan namanya gimana kan. Intinya kalau punya anak kayak gini mah harus menerima anak apa adanya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, gimana perkembangan anak Ibu selama sekolah di sini, kayak ada kemajuan dari anak Ibu sendiri kayak apa gitu? Banyak itu mah Mbak, banyak sekali. Itu mah nggak bisa diungkapkan sama kata-kata ya, karena udah sekecil apapun perubahan itu kan udah luar biasa. Misalnya dia bicara mengenai apa keinginannya dia, walaupun hanya keinginan dia mau makan atau apa, berapa kali itu minta tambah atau apa, kan itu udah istilahnya dari diri dia sendiri kan, itu berarti udah kemajuan. Jadi banyak, jadi nggak bisa ngungkapin sampai Z ini ya. Untuk mewarnai memang bisa, tapi tidak orang yang nggak sabaran. Menempel juga orangnya nggak sabaran karena dia jijik sama lem ya, nggak sabaran. Cuma ya itu step by step itu ya pasti ada perubahan, udah kita udah agak lumayan gitu, udah bagus gitu. Ya itu kita nggak usah terlalu, perkembangan anak kan masing-masing, jadi kita nggak boleh lihat anak ini kok yang aku bisa ini, kok yang anakku kok nggak bisa, nah nggak bisa begitu, beda-beda. Kalau bertanya lagi Bu, kira-kira apakah Ibu merasa komunikasi dengan pihak sekolah berjalan dengan baik? Terus kira-kira apa harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah selama dia membantu anak Ibu dalam menjalankan keseharian? Selama ini sih pihak sekolah mah fun-fun aja ya, kita selalu mendukung ya. Maksudnya kalau ada apa-apa selalu ngomong, misalnya masalah ini lagi begini Bun, begini Bun, ya kita sesuai yang inilah gitu. Jadi komunikasi harus dua arah gitu aja, dan nggak ada persoalan apa-apa di sekolah mah, alhamdulillah. Harapan Ibu untuk SLB ini, untuk kemajuan anak Ibu kira-kira? Kalau sekarang sih saya mah biar mengalir apa adanya Mbak. Maksudnya dalam arti kata sekarang kan udah kita juga udah maksimal gitu loh ya, kasarannya kan udah nggak ini. Tapi yang jelas selama ini sih yang saya rasakan SLB ini mah udah bagus untuk menangani anak step by step, dan setiap anak-anaknya beda-beda, itu udah luar biasa. Soalnya kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang masih tantrum segala macam. Itu makanya di waktunya itu kadang-kadang dibeda-bedain. Karena apa? Karena kan dengan kondisi ruangannya juga dikit ya. Jadi akhirnya misalnya yang tantrumnya di pagi banget, jadi pas dia udah selesai, yang lainnya baru masuk. Jadi alhamdulillah, jadi semuanya tertangani sih Mbak. Alhamdulillah, guru-guru sini mah oke semua. Alhamdulillah, nggak ada ini. Kalau ada pun persoalan pasti kita selalu care gitu loh, Bu, gini ya Bu, Pak, gini. Alhamdulillah, karena memang harus dua belah pihak gitu loh. Ya, dan satu hal, jangan menuntut pihak sekolah harus A sampai B apa G, karena apa? Sekolah itu hanya 1 jam, 1,5 jam ya.
di sekolah kan cuma 1 jam 1 jam setengah, nggak mungkin dong dalam waktu 1 jam setengah semuanya harus. Nah pertama itu, dan kedua jangan memaksa kayak anak-anak umum biasa, misalnya nilainya harus 10 di sini mah nggak ada nilai kayak gitu. Yang dengan komunikasi, dengan istilahnya dia bisa mandiri, itu udah kemajuannya besar gitu. Ibu paham kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak ada ini, sama guru semuanya pada udah klop lah gitu kasarnya. Bu, baik, untuk pertanyaan yang terakhir, dalam menghadapi perjalanan pendidikan anak ibu sendiri, tantangan yang paling besar selama ini bagi ibu sendiri sebagai orang tua itu apa, Bu, dan harapan untuk anak ibu ke depannya? Komunikasinya? Iya, anak-anakku kebanyakan cenderung non-verbal. Jadi kadang-kadang saya aja yang bingung, apalagi gurunya. Komunikasi, cuma dalam arti kata kadang-kadang maksudnya dia mungkin biar kita ngerti, tapi kan kita kadang-kadang nggak ngerti omongannya dia apa gitu loh. Ya hanya komunikasi aja sebenarnya. Kalau udah komunikasi sih, kalau tingkah laku sih masih bisa. Sebenarnya nggak ada permasalahan kalau kita laku, dia mah cuma komunikasi aja. Memang dari awal, memang dari umur 2 tahun itu memang komunikasi yang bikin ini, karena dia memang cenderung non-verbal. Tapi kalau ditanya, jawab, tahu dia tanya apapun jawab. Jadi itulah karena apa? Karena kadang-kadang anak-anak autis ini sebagaimana maunya dia sendiri kan, maunya dia ini ya udah, kalau maunya dia nggak mau ngomong ya udah gitu. Jadi harus kita gimana caranya untuk bisa dia mau mengeluarkan kata gitu aja. Itu aja, alhamdulillah. Komunikasi ini bukan apa-apa, maksudnya kadang-kadang dia menginginkan apa kan harus komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi kita bingung dia mau ngapain. Baik Ibu, terima kasih untuk atas keterbukaan Ibu dan cerita yang sangat berarti untuk kita semua. Saya belajar banyak dari pengalaman Ibu sendiri sebagai orang tua. Semoga setiap langkah yang ditempuh untuk anak Ibu selalu diberi kelancaran dan kebahagiaan. Anak-anak mempunyai potensi yang sangat luar biasa, dan saya percaya bersama dukungan kita semua mereka lebih bersinar lagi ke depannya. Ya. Yang penting mah menerima anak apa adanya, dan istilahnya sekolah welcome, kita welcome, lingkungan welcome, cepat itu berkembang. Jangan sampai kok anak kita nggak bisa gini, kok cepat nggak bisa gini, kalau ini bisa nggak bisa begitu, cepat lama-lama. Tiap manusia lain-lain. Itu nanti kalau kita taruh gitu, nanti akhirnya kita juga tertekan. Kapan anak gua bisa ngomong begitu? Ya kan kita juga tertekan jadinya kan akhirnya gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Arlena Syah. Dan saya Sarah Maya. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI ingin melakukan wawancara. Terima kasih atas ketersediaan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Sebelum memulai, boleh perkenalkan nama Ibu dan mengajar sebagai apa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rodia. Saya mengajar anak SDLB. Kebetulan saya untuk rombelnya, rombongan belajarnya itu kelas 1, 2, 3 SD. Saya mengajar dari tahun 2007, berarti berapa? 18 tahun ya. Kan gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Sebagai awal perkenalan, saya ingin mengetahui gambaran umum tentang sekolah ini. Di sini terdapat jenjang SD, SMP, SMA, dan apa aja hambatan atau kategori dalam SLB tersebut. Gitu. Untuk SLB sebenarnya itu jenjangnya itu sudah dari SD sampai SMA. Berarti ada SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah di sini ini semuanya itu ada 42 anak ditambah 2 pasca sekolah. Nah untuk ketunaannya itu ada tunagrahita. Pertama tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Tapi di sini rata-rata ada yang beberapa itu dia double. Jadi ada yang misalnya tunadaksa tapi dia ada C-nya, C itu tunagrahita. Nah autis dan kayak misalnya seperti Down syndrome itu masuknya ke tunagrahita. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana cara Ibu sendiri untuk menyesuaikan pembelajaran agar peserta didik di SLB ini menangani, memahami juga kebutuhan mereka? Kalau untuk saya, kebetulan saya kan menangani anak yang usianya itu masih awal ya, dalam artian rombelnya itu kelas 1, 2, dan 3. Berarti kan memang anaknya itu lebih manja gitu. Dan lebih sensitif lah, maksudnya untuk tingkat kemandiriannya, apanya masih memang perlu dibimbing. Nah, untuk semuanya itu kita sistemnya di sini kelasnya klasikal. Saya itu murid itu sekitar 10 kalau misalnya hadir semua ya. Nah, itu dengan tingkat hambatan berbeda-beda. Ada yang misalnya untuk sistemnya awalnya, biasanya ini awal kegiatan yang saya lakukan di kelas, awalnya itu kita baca doa. Setelah baca doa itu nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya ada laptop karena anak-anak yang tunagrahita itu lebih banyak visualnya. Jadi dibandingin untuk percakapan atau untuk secara perintah langsung. Karena dia lebih menarik kalau ada visualnya gitu. Kalau nggak ada gambar-gambar kayak gitu. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya nanti dilihat kan per hari itu ada jadwal pelajaran. Misalnya anggaplah hari Senin itu ada PPKN dan agama misalnya gitu. Nah, biasanya sebelum memulai pelajaran itu kita baca surat-surat pendek. Biasanya juz 30 lah gitu ya. Dari juz 30 sudah selesai. Nah, akhirnya untuk pelajarannya itu karena di sini kelas klasikal, berarti biasanya saya nih materi hari ini apa, misalkan anak-anak itu nanti pakai metodenya itu ceramah dalam artian anak-anak mendengarkan, gurunya memberi materi. Selanjutnya nanti tanya jawab, misalnya nah tadi belajar apa, yang terus ditanya materinya tentang apa gitu, yang kalian tahu apa gitu untuk anak-anak. Kalau belum bisa dipancing untuk anaknya itu aktif seperti itu. Nah, setelah nanti materi itu selesai, nanti tinggal untuk penugasan. Nah, penugasan yang dipakai itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih tepatnya ke program individual. Dalam artian, walaupun dia tingkatannya ada kelas 1, 2, 3, tapi hambatannya itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam artian, ada anak yang hanya baru bisa menebalkan, misalnya nulisnya. Ada anak sudah bisa meniru, gitu. Ada yang anak mungkin bisa dikte gitu. Jadi penugasannya berbeda-beda walaupun ibaratnya materinya sama gitu. Karena tingkat kemampuan anaknya berbeda-beda. Baik, kalau menurut pengalaman Ibu, pendekatan apa yang paling berhasil ketika mengajar anak dengan hambatan tertentu? Ada contoh situasi atau kegiatan yang bisa diceritakan? Paling saya lebih banyak itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu banyakkan alat peraga, visual kayak gitu-gitu. Seperti misalnya untuk belajar matematika aja ya, yang simpelnya itu banyakin hajar angka. Jadi yang 1, 2, 3 mungkin anak untuk secara, jadi dia yang benda konkret. Ini angka 1 tulisannya seperti apa, bendanya seperti apa kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti misal dengan puzzle, kalau enggak nanti visual, misal saya bikin kartu angka kayak gitu. Selanjutnya nanti setelah selesai nanti lihat video pembelajaran mengenai angka 1 jeruk 1 seperti itu. Atau kalau misalnya memang mau lebih konkret lagi, di bawah misalnya ini pulpen, ada berapa nih pulpennya? 1, berarti pulpennya ada 1 gitu. Jadi lebih konkret, dan itu rata-rata mereka lebih lebih paham lah ya, lebih gampang paham. Nah, untuk lebih anak menghafal kan, karena anak-anak seperti ini kan lupanya itu sekarang belajar, besok mungkin lupa lagi. Nah, itu nanti bisa di lagu, misalnya lagu tentang angka gitu, seperti itu sih. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kegiatan belajar yang paling disenangi peserta didik di jenjang SD sekolah ini dari yang Ibu jelaskan sebelumnya? Yaitu lebih banyak bermain, dalam artian belajar, bermain, dan edukasi. Dalam artian serius tapi santai, enggak ibaratnya anak-anak kayak gini harus akademik aja kayak gitu. Pokoknya dibikin anak itu nyaman. Kalau nyaman, dia ngerasa senang, insya Allah nanti belajar pun lebih gampang dipahami seperti itu. Banyakin bermain, canda-candaan kayak gitu. Pokoknya dibikin anak itu relax.
Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau dalam hal komunikasi dan kedekatan dengan siswa, bagaimana cara ibu membangunnya? Terus apalagi kan beberapa anak mungkin punya hambatan bahasa dan sosial emosional. Iya. Karena memang di anak tunagrahita, terutama yang untuk autis ya, autis itu pasti bermasalah itu untuk emosi dan interaksi sosialnya seperti itu. Anak-anak seperti ini kan lebih cenderung dia punya dunia sendiri, dalam artian dia asik dengan dunianya, dia tidak mau diganggu seperti itu. Dan emosi-emosi misalnya nanti di kelas itu pasti diajarkan untuk hal misalnya dia misalnya punya pensilnya 2 dipinjamkan ke temannya. Itu ada beberapa anak yang nggak mau. Kenapa? Oh, itu punya saya. Nah, itu harus belajar berbagi. Untuk makanan aja, kalau setiap istirahat setengah 10 itu dia bawa bekal. Itu saya sarankan itu membawa bekal itu agak banyak kan. Karena apa? Biar nanti tuh dengan temannya itu saling berbagi. Biar nanti emosinya, terus dia ngerasa nanti mengucapkan terima kasih, terus kalau misalnya dia bikin kesalahan mengucapkan maaf, hal-hal seperti kecil gitu. Selanjutnya, bagaimana di sekolah ini bisa bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di tingkat SD sekolah ini? Gitu. Kalau untuk secara konkretnya sebenarnya kan ada buku penghubung, dalam artian materi yang diajarkan apa, atau kalau untuk saya pribadi saya ada grup langsung. Jadi yang di materi yang saya ajarkan hari ini itu disampaikan di di chattingan grup itu. Jadi orang tua tahu, walaupun ada yang nggak masuk, mereka bisa belajar di rumah. Paling nanti tugasnya, Bu, ini saya sudah selesaikan walaupun saya tidak masuk, tapi kan materi itu ada. Nah, itu salah satunya. Terus selanjutnya misalnya ada pembelajaran di kelas dan kira-kira ada yang misalnya harus disampaikan ke orang tua, kita langsung sampaikan langsung ke orang tua. Misalnya tadi nggak bawa buku ya Ma, misalnya gitu, karena tetap anak-anak yang masih kecil terutama mereka kan kemandiriannya kurang, jadi pasti tergantung orang tuanya. Ketika misalnya nggak bawa buku, itu bukan karena anaknya aja, berarti kan orang tuanya harus lebih mengontrol seperti itu. Nah, itu pasti langsung disampaikan. Ibaratnya hambatan yang di kelas, atau nanti jangan lupa ya tadi di kelas anaknya nggak begitu kondusif, jadi nanti dilanjutkan di rumah. Berarti kan harus orang tua kan harus ada apa ya, bimbingan lebih untuk anaknya di rumah. Baik, apakah di sini guru bekerja sama dengan terapis atau guru lain dalam menyusun program pembelajaran individual untuk siswa? Bisa diceritakan bagaimana kolaborasinya jika ada? Kebetulan di SLB Mentari itu memang ada klinik tumbuh kembang untuk terapisnya. Kalau dulu ada fisioterapi, ada terapi bicara, seperti okupasi terapi. Tapi untuk sekarang ini lebih fokuskan ke akademik. Jadi ada Pak Handri Warsono itu dia terapis okupasi, dan ada beberapa kita kalau misalnya ibaratnya rekan kerja itu kalau misalnya ada anak yang memang perlu terapi, atau memang anak ada orang tua yang memang kita sarankan untuk les tambahan, itu pasti nanti ada pemberiannya anak programnya apa, nanti yang perlu dilanjutkan untuk selanjutnya apa, pasti ada pemberian. Untuk yang Ibu jelaskan sebelumnya, apakah tujuan utama dengan adanya fisioterapi tersebut? Fisioterapi. Kalau fisioterapi kan lebih ke untuk anak tunagrahita ya, tunadaksa. Dalam artian dia misalnya jalannya masih belum stabil. Kalau untuk fisioterapi ya, lebih fokusnya ke fisioterapi. Iya. Dan itu terapisnya khusus untuk ada khusus, dia memang harus lulusan terapi fisioterapi. Lebih ke fisik biasanya kalau fisioterapi itu. Misalnya tangannya kaku, berarti kan harus agak dilemaskan. Biasanya motorik kasar dan halus, tapi lebih banyaknya ke kasar, motorik kasar. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia berbagi cerita dan pengalaman. Saya sangat menghargai dedikasi Ibu dalam mendampingi siswa-siswa hebat di sini. Semoga apa yang Ibu lakukan terus membawa perubahan baik bagi kehidupan mereka. Saya juga banyak belajar dari pembicaraan kita kali ini, dan terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalan saya Febriana Zahra.
Saya Anissa Wiyadindra Putri. Saya Naya Rezihan. Kami dari Universitas Indonesia PGRI ingin melakukan wawancara. Terima kasih atas ketersediaan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Sebelum memulai wawancara, bolehkan perkenalan nama dan mengajar sebagai apa? Saya Ibu Siti Masito, lanjutannya karena Ibu Mas. Saya guru SMA yang murid saya ada 5, ditambah sama anak pastan 2, saya semua 9 jadi. Ini belum. Nama saya Rifah Tengkisar, memegang tombol SMPLB itu kelas 789. Muridnya sendiri ada berapa Bu kalau SMP? Apa ya? SMP ada 7. 7. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai awal perkenalan saya ingin mengetahui gambaran umum tentang sekolah di sini terkait jenjang SMP dan SMA. Apa saja hambatan atau kategori dalam SLB yang tersebut di SMP atau SMA-nya? SMA untuk hambatan Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. cuma beda tingkatan di sini. Rata-rata di sini kan kita kebanyakan anak autis. Untuk anak B itu Nagra, pengaruhnya itu ada di sini. Rata-rata di sini autis. Untuk hambatannya ya biasa, namanya anak-anak SLB. Kadang-kadang kita kasih pelajaran, kalau memang cocok dan sesuai dia akan mengerjakan, tapi kalau memang dia tidak cocok dengan apa yang dia harapkan, maka kita kasih pelajaran yang memang dia suka. Kayak misalnya dia sukanya dengan matematika, berapapun kita kasih soal dia bisa, itu yang bikin dia enjoy. Jadi dari situ mungkin kalau SMP juga. Kalau SMP kan ada 3 lomba ya, SMP kelas 7, 8, 9 itu masing-masing ketemuan beda-beda. Sebenarnya di sini tuh kan kalau misalnya ADK itu kan banyak ya, dari A, B, C, D, E sampai F dan autis kan juga. Cuma kalau di sini lebih banyaknya itu autis sama C, tunagrahita. Nah, tunagrahita itu ada Down syndrome, terus ada juga yang ringan, berat dan sedang gitu kan. Terus kalau misalnya di SMPLB itu kebanyakan autis sama tunagrahita. Kalau Down syndrome, Daksa itu ada 1, sisanya autis. Jadi kebanyakan autis. Pertanyaan untuk Ibu guru SMP, bagaimana strategi Ibu dalam menyesuaikan materi pelajaran untuk peserta didik di SMP? Kalau misalnya dari awal masuk nih ya, saya anaknya tuh biasanya ditanya dulu orang tuanya, terus juga kan dia dari SD, misalnya SD-nya dari sini, ya udah saya tanya ke gurunya, ini bisanya apa kekurangannya, apa kelebihannya, terus nanti saya cari lagi bakatnya dia tuh minatnya di mana gitu, nanti dari situ baru deh saya gali lagi, misalnya bakat minatnya yang satu tuh ada di masak, oh ya udah berarti masak terus gitu. Misalnya yang satu lagi dia jago nih buat menggambar, mewarnai gitu, nanti dibagusin lagi gitu. Jadi kalau misalnya di SMPLB itu lebih ke keterampilan, cuma hanya 50%, jadi lebih banyaknya di SMA-LB. Jadi nanti dari SMP ke SMA itu masih nyambung keterampilannya, jadi setelah lulus itu kemungkinan ada satu keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara guru membangun semangat belajar dan percaya diri pada peserta didik? Dua-duanya ya Pak. Yang di SMA Ya, membangun semangat pada saat anak masuk sekolah itu kita kasih happy dulu. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang datang langsung marah-marah. Akhirnya kita bikin happy dulu, jadi lupakan dulu pelajaran kalau itu dia udah happy, baru kita kasih pelajaran yang memang betul-betul dia senang gitu. Misalnya dia senang menggunting atau menempel atau membuat hal-hal yang lucu. Kayak sekarang kan Desember nih mau center kelas gitu kan. Kan kita semua Islam, tapi kan kita untuk menunjukkan mengenal bermacam-macam agama kan kita tetap harus menunjukkan ini loh, ini jam center kelas, jadi kita bikin mainan dari Islam. Karena memang ada juga di sini ada Kristen, jadi kita bikin permainan kan lucu-lucuan dan senang membuat dia happy, sekaligus kita memperkenalkan bahwa agama di sini kan ada banyak. Jadi sekalipun mereka tidak paham sebenarnya, tapi kalau kita udah sering-sering memasukkan bahwa agama itu di Indonesia ada 5, terus
selanjutnya ya. Kita perkenalkan, lama-lama kan dia akan tahu. Terus Desember itu momennya momen Natal, dia ada perasaan senang gitu. Ternyata aku tuh tahu bahwa ini ada agama Kristen yang ada hari Natalnya. Terus ada Islam, kita berarti puasa gini-gini kita terapkan kita. Walaupun dalam keadaan ya bikin happy lah, misalnya ngaji dengan berbuka, dia ngikutin. Bikin happy-nya ya awal masuknya aja kita lihat dulu nih, ini anak mood apa enggak. Kalau nggak mood ya udah biarin aja dulu. Karena kita kalau kasih pelajaran nggak percuma, yang ada marah. Nanti nggak masuk. Mangsa-masanya ke kita kok guru. Dan juga. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, teknologi apa saja yang digunakan di sekolah ini untuk menunjang pembelajaran siswa? Contohnya tuh sebagai ada contoh screenwriter, terus smart braille atau aplikasi pembelajaran khusus yang lainnya. Itu bagaimana Bu di sini? Kalau di sini teknologinya ada smartboard ya, yang baru ada smartboard, sering fokus, ada laptop. Kalau braille itu kan itu untuk khusus tunanetra, jadi kita nggak ada tunanetra, jadi nggak ada braille. Sebenarnya ada juga, bisa juga braille, cuma emang nggak ada anaknya, jadi nggak di ini ke komputer gitu. Paling kalau misalnya anak-anak tuh yang sering dipakai TV untuk senam, terus laptop ya, biasanya Murotal sama yang kayak ice breaking gitu. Kalau saya smartboard itu paling seminggu sekali lah untuk refreshing anak biar nggak bosan gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mempersiapkan peserta didik di sekolah ini untuk menghadapi dunia luar setelah lulus, baik di dunia kerja maupun kehidupan secara mandiri? Kalau misalnya di sini, bukan di sini aja sih, paling di SLB semuanya pasti untuk anak berkebutuhan khusus itu minimal banget setelah lulus sekolah itu minimal punya satu keahlian khusus. Misalnya kayak ada nih alumni di sini, dia waktu SMP itu kan dari SD sampai SMA itu dia sekolah di sini. Kemudian di sini kita difokusin di keterampilan memasak. Akhirnya setelah lulus dia bisa berjualan kue. Kalau misalnya sering ketemu ya ada dia namanya Jamil, dia suka keliling daerah sini. Jadi kadang di lampu merah itu tuh menjual kue. Biasa kadang kesini juga menawarin ke orang tua gitu untuk jualan kue. Jadi minimal satu keahlian. Yang lulusan kemarin namanya si Payet ya. Oh ya, si Payet juga dia jadi guru tutor isyarat Quran. Jadi dia di Bandung, dia tunarungu, tidak bisa mendengar. Dia itu pesantren, setelah lulus ini pesantren, akhirnya di pesantren itu dijadiin tutor. Jadi tutor bahasa isyarat Al-Quran gitu. Terus kalau untuk yang memang anak-anak yang memang tidak ada kemampuan di bidangnya gitu ya, kita karena mereka pengen masih terus sekolah, kayak tadi Bunda tuh kan Bunda Akbar itu dia sebenarnya udah lulus, cuma karena memang tidak ada kegiatan di rumahnya dan anaknya juga tidak menuntut apa-apa, orang itu hanya ingin ada sosialisasinya. Kita menerima kembali gitu anak-anak yang memang sudah lulus dan memang tidak bisa untuk main ke dunia luar, jadi kita kembali terima karena intinya mereka bisa bersosialisasi. Kalau dia sudah bersosialisasi walaupun dia tidak paham apa-apa kan, dia pada saat kita ajak kemana-mana kan dia bisa menerima dunia luar itu seperti ini gitu. Jadi kita lihat dulu bakat dan kemampuan anak. Kalau memang dia mampu di bakat akademik, kita ajarkan akademik. Kalau memang dia mampu di bakat yang lain, kita teacher di bagian yang lainnya. Jadi ditimbulkan apa nih bakat dia sesungguhnya. Jadi pada saat dia keluar dia siap, walaupun tidak sepenuhnya ya. Karena anak-anak ABK ya alhamdulillah dia bisa kayak Jamil bisa jualan keliling. Walaupun orang belinya nggak tahu entah kasihan, entah apa gitu kan, kita nggak tahu konotasi manusia. Jadi ya alhamdulillah bisa lah. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dukungan apa yang paling Ibu butuhkan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar siswa anak berkebutuhan khusus? Dukungan seperti apa ke anak murid? Dukungannya ya pasti dari orang tua ya. Kadang kita guru sih, guru ya semampunya guru. Kalau memang anaknya memang benar-benar mampu dididik untuk dididik, kalau orang tuanya enggak, ya susah juga. Jadi kita dua antara orang tua dan guru itu harus seimbang. Jadi nanti pada kedepannya enak.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana bentuk evaluasi belajar yang diterapkan untuk peserta didik di jenjang SMP dan SMA? Kalau untuk evaluasi sendiri di sini nggak hanya akademik ya. Karena kalau misalnya kita kayak di sekolah umum gitu kan, evaluasinya kayak ulangan doang gitu, pasti nilainya masih jelek. Kalau misalnya kita ini, walaupun soalnya kita yang buat gitu, yang mudah banget, pasti jelek. Tapi kita melihat lagi dari perkembangan sebelumnya, sebelum ujian. Jadi pas evaluasi, jadi setiap belajar itu dievaluasi juga. Oh, anak ini hari ini misalnya belajar bahasa Inggris warna gitu, apakah dia udah bisa? Nah, itu bisa jadi evaluasi kita sendiri. Jadi nanti nilai rapotnya nggak hanya nilai ulangan aja, tapi nilai perkembangan juga. Baik, yang untuk selanjutnya Ibu, kalau misalnya anak-anak setelah pulang sekolah, apa dari sini ada kayak hal yang biasanya disarankan oleh guru untuk orang tua yang di rumah untuk apa sih mengajarkan kembali apa yang diajarkan di sini gitu ke orang tuanya, dikasih tahu ke anak muridnya? Ada ya. Kalau saya sendiri di SMPLB itu, jadi setiap misalnya hari ini belajar matematika, tambah-tambahan gitu kan, menggunakan LIDI misalnya medianya. Nah, nanti di bawahnya saya suka kasih note catatan. Jadi hari ini Refki sudah pintar untuk menghitung, namun masih dibantu untuk mengambil LIDI-nya karena kesulitan gitu. Jadi nanti itu mohon diulang di rumah, nanti sama orang tuanya di balik si kertasnya itu dia ngerjain lagi, terus sekarang dikenakan sama orang tuanya. Jadi ada continue-nya lagi setelah pembelajaran di sekolah. Pengulangannya lagi. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, dalam menghadapi perjalanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, apa tantangan yang terbesar yang Ibu rasakan sebagai orang tua di sekolah, dan serta harapan Ibu untuk pendidikan dan masa depan murid-murid Ibu yang ada di sini? Tantangannya yaitu gimana caranya nih anak supaya jangan marah terus, gimana nih anak caranya supaya menurut. Itu kan tantangan kita ya. Kadang kita juga berpikir gimana caranya nih anak supaya jangan diem, supaya nggak ngekam terus kan sama teman kan, gimana kita kadang cari solusi ya, berpikir gimana caranya ya. Intinya kalau untuk tantangan ya itulah, gimana kita caranya mendiamkan anak supaya menjadi anak yang baik. Terus ke orang tua juga kita saling, nanti kita tanya kenapa ini anak marah gitu ya, ada apa penyebabnya, kenapa itu yang menentukan. Kalau anak sendiri kan yang belum muda juga ya, masih dari 2019, jadi kesini tuh kayak aneh. Jadi jadi satu, misalnya aku kelas 7 nih, kelas 7 doang itu kan misalnya ada berapa orang, 3 misalnya. Nah dari 3-nya ini beda-beda, dia ada yang emosinya baik atau emosinya terkubur kan, ada juga yang ya biasa aja gitu kan. Itu sih tantangannya, jadi masing-masing anak juga beda-beda karakteristik, kebutuhan. Jadi setiap untuk pelajaran klasikal kayak gini tuh kayak agak susah karena masing-masing anaknya beda-beda. Misalnya untuk pertama nih, misalnya kita belajar matematika. Nah matematika itu nggak semua kelas 7 tuh misalnya tambahan, misalnya tambahan 1 sampai 10 misalnya, itu enggak. Jadi yang satu misalnya baru bisa menghitung 1 sampai 10, yang satu baru bisa 1 sampai 5, yang satu udah bisa perkalian, kan itu beda-beda. Jadi itu sih tantangannya, beda karakteristik dan kebutuhan. Jadi nggak bisa dipahami langsung secara universal. Jadi walaupun kita kelasnya kelas tetap belajarnya satu-satu ketemu itu. Anak. Kita kadang kita kasih matematika semua dengan soal yang sama, jadi kalau ngerti betul. Lalu harapan Ibu untuk anak-anak murid yang setelah lulus di sini bagaimana, Bu? Harapan saya sih sebenarnya jadi anak yang baik saja. Karena anak-anak seperti itu kita nggak bisa lihat harapannya. Tiba-tiba moodnya itu loh. Jadi yang penting anak-anak ini baik dan nurut aja udah cukup. Kalau udah seperti itu enak dibawa kemana juga. Karena kan oke, saat ini mereka nurut, 1 jam kemudian beda lagi. Jadi kadang saya suka juga ya nurut ya sama mama ya, nurut sama ibu. Walaupun mereka dibilang anak C ya, anak penagrahitan, tetap aja
kelakuannya kadang-kadang di sini anak banyaknya yang bandel sih. Jadi kita nggak bisa, harapan saya sih yang penting anak-anak itu jadi anak yang baik. Kalau untuk harapan yang berlebihan, kasihan juga. Karena orang tua juga menuntut, kami tidak menuntut apa-apa, yang penting anak-anaknya baik. Baik, Ibu, terima kasih. Saya sangat tersentuh mendengar bagaimana upaya yang dilakukan untuk setiap anak dengan tantangan yang tentu tidak mudah. Semoga semua perjuangan Ibu mendapat hasil yang membahagiakan dan anak-anak ini bisa berkembang sesuai potensi terbaik mereka. Kehadiran guru seperti Ibu sangat berarti bagi mereka dan bagi kami yang belajar tentang dunia pendidikan khusus. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.